Om, apakah benar jika AC pemasangan tidak divakum, jika dicek tekanan freon pada manifolnya, jarum bergetar? Jadi salah satu gejala jika AC nggak divakum ya, nggak divakum, pada saat kita cek tekanan tekanan freon, pada saat kita tancepin manifold ini ya. Nah, pada saat AC dinyalain, kalau misalnya AC itu nggak divakum ya, nggak divakum, itu gejalanya di jarum manifold ini tekanannya bergetar ya, jarumnya ini, jarum manifold ini. Misalkan itu R32 di angka 140 atau 120, 50 ya. Atau di R22 itu di 60 atau 70 ya. Pada saat kita tes itu jarum ini bergetar, bisa naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, goyang-goyang gitu ya. Atau bergetar gitu. Nah, normalnya itu kan jarum ini nggak bergerak ya, nggak bergerak. Misalkan di 150 ya udah 150 ya. Nah, bergetarnya jarum ini kenapa? Itu bisa jadi karena nggak divakum ya teman-teman. Awal pemasangan itu nggak divakum. Loh kok bisa bergetar? Nah gini teman-teman. Seperti yang kita ketahui, di AC itu kan ada pipa kapiler. Posisi di sini ya nih, di belakang kompresor pipa kapiler itu. Pipa yang segede lidi ya, segede kabel. Mana kapiler? Ini nih. Kalau syuting tapi materialnya nggak disiapin ya, nyari dulu. Nggak ketemu. Nah, pokoknya segede gini lah ya, kurang lebih segede gini lah ya, pipa kapiler itu. Jadi kecil sekali ya, bandingkan dengan pipa AC-nya. Pipa AC gede ya, pipa AC gede. Dan freon itu dari kondenser, dari kompresor itu ke kondenser ya, kondenser lalu ke kapiler, kompresor, kondenser, kapiler. Nah dia mesti ngelewatin kapiler ini ya. Kapiler inilah yang bikin AC freon menjadi dingin, lalu ke evaporator. Nah AC yang nggak divakum teman-teman, AC nggak divakum artinya ada udara terjebak ya, udara yang terjebak di dalam instalasi ini. Dalam instalasi ini ada udara nggak dibuang ya, jadi kejebak. Nah udara ini bercampur dengan oli kompresor ya, oli yang ada di dalam kompresor ini. Jadi olinya itu terkontaminasi dengan udara, uap air ya. Nah gue udah bikin ya, sebelumnya dulu gue udah bikin oli R32 yang bercampur dengan air nih. Udara itu akan membentuk gelembung-gelembung kecil-kecil ya teman-teman, gelembung kecil-kecil di di oli-oli itu. Karena apa? Karena oli R32 dan oli R40 itu beda dengan oli R22 ya. Oli R22 itu oli jenis mineral, dia toleransi terhadap air ya. Jadi si AC zaman dulu itu justru dia mampu melarutkan air ya. Jadi bisa menyatu atau toleransi. Nah, beda dengan AC zaman sekarang ya. AC zaman sekarang R32, R40 itu jenis olinya itu sintetis. Sintetis ya. Nah, oli sintetis ini tidak toleransi terhadap air. Jadi oli R32 ini nggak mampu ya teman-teman, nggak mampu melarutkan air ya. Jadi nggak mampu, dia nggak nyatu.
Nah, kalau tercampur dengan udara, dia akan membentuk gelembung-gelembung kecil ini. Nah, pada saat freon melewati kapiler, nah gelembung-gelembung kecil ini nyangkut ya teman-teman, nyangkut di ujung pipa kapiler itu. Nah, itu bisa bikin sirkulasi freon ini tersendat ya, tersendat. Jadi nggak masuk kapiler itu nggak beraturan ya. Kadang masuk, kadang enggak ya. Masuk separuh, masuk gimana ya bahasanya tuh, cerit gitu ya. Apa gimana ya nggambarinnya? Encerot. Pokoknya masuk sedikit-sedikit lah ya. Jadi terganggu lah ya. Jadi apa, perjalanan freon melewati pipa kapiler itu sedikit terganggu. Nah, makanya bergetarlah jarum manifold ini pada saat kita ukur ya, bergetar. Jadi jarum manifold bergetar itu menunjukkan gejala mampet, gejala si freon ini mau mampet ya, mampet. Nah, makanya itulah pentingnya AC pada saat awal pemasangan itu divakum ya, divakum. Efeknya banyak ya teman-teman, efeknya banyak. Jadi kalau nggak divakum itu ya tekanan nggak beraturan, naik turun, terus evap itu sebagian dipenuhin udara, jadi kayak orang perut kita kemasukan angin blebek. Oh, gue masuk angin nih blebek, nggak enak banget ya, sama kayak AC kayak gitu ya. Jadi kalau nggak divakum, evapnya separuh terisi dengan udara ya. Jadi evap itu dinginnya bagian atas saja, misalnya bagian bawah nggak dingin. Nah, itu bisa jadi karena nggak divakum ya. Jadi tekanan freon bergetar ya, bergetar ini menunjukkan gejala AC itu mau mampet ya. Apa karena nggak vakum? Bisa jadi karena ada hubungannya, vakum dengan mampet itu ada hubungannya ya. Jadi kalau oli R32 R40 terkontaminasi dengan uap air udara, karena dia tidak mampu melarutkan, karena dia tidak toleransi, membentuklah gelembung-gelembung ya. Nah, gelembung-gelembung ini bisa bikin mampet di kapiler tadi. Nanti kan pada saat kompresor ini memompa freon, kan perjalanan dari kompresor ke kondenser ya, kondensernya ini yang di kisi-kisi di belakang outdoor ini ya, kondenser. Lalu dia melewati menuju filter, lalu menuju kapiler. Nah, memang ada filter dryer ya, ada di AC itu ada filternya. Tapi kan kadang-kadang nggak semuanya itu tertangkap oleh filter ini ya. Ada sebagian yang lolos ya, lolos menuju ke kapiler. Nah, pada saat di kapiler ini gelembung-gelembung ini akan numpuk ya, menumpuk, mengganggu sirkulasi perjalanan freon ini. Itu yang bisa membuat dia bergetar ya, bergetar. Kalau bergetar gitu. Nah, kalau misalkan dia bergetar naik turun ya, naik turun. Misalkan gini. Tekanannya itu di R22 itu di R40 itu di 140 misalkan ya. Dia turun ke 120 atau turun ke 100, terus naik lagi ke 140, bahkan bisa nyampe ke 150, naik gitu. Turun lagi 120, naik lagi 140, turun lagi 110, naik lagi 120, naik lagi 140, turun lagi 120. Kalau dia goyang-goyang kayak gitu ya, nah itu udah menunjukkan gejala mau mampet parah ya, mampet parah. Jadi apa, kapiler itu mampet. Kalau udah begitu ya mau nggak mau kuras freon, kuras oli, flushing ya, flushing kondenser. Emang agak repot ya, flushing kondenser, flushing evaporator, flushing pipa, ganti kapiler, baru
dipasang ulang, kapiler baru, terus dirapikan, isi oli ulang kompresornya. Setelah itu dipakum agak lama, terus isi ulang freon. Agak repot dan agak lumayan biayanya. Makanya hal penting, hal sepele, sebenarnya vakum itu sepele kok, nggak butuh waktu lama ya, paling lama setengah jam ya vakum itu. Makanya jangan dilupakan proses vakum pada saat pemasangan ya, pada saat pemasangan. Ingat itu pada saat pemasangan, mau itu AC baru, mau itu AC second, itu wajib divakum. Untuk teknisi ya vakum lah. Beli mesin vakum ini murah kok. Gua aja pakai yang murahan. Ini murah. Waktu itu gue beli 750 apa 800 begitu gitulah. Murah kok. Ini juga nggak merek-merek bagus amat. Anggaplah 1 juta sekarang ya. Ya untuk apa? Untuk alat pendukung kerja kita ya nggak apa-apa ya, karena alat kerja itu ya bagian dari investasi kita ya. Jadi untuk kepentingan kita, untuk kepentingan si pelanggan, konsumen ya. Jadi kasihan konsumennya kalau misalkan pada saat pemasangan nggak divakum. Memang efeknya itu nggak divakum itu bukan berarti pada saat pemasangan nggak divakum terus besok langsung rusak, atau pada saat itu dinyalain langsung rusak. Enggak ya teman-teman. Jadi kalau emang nggak divakum itu memang butuh waktu ya, paling nggak ya 1 tahun atau 2 tahun baru AC mulai, kompresor ini mulai rusak ya, karena air itu untuk merusak si oli ini kan butuh waktu ya. Tapi kan kasihan konsumennya kalau misalkan 1 tahun 2 tahun dia ganti AC, 1 tahun 2 tahun atau 1 tahun dia ganti AC lagi ya, kan kasihan ya. Karena kalau misalkan pemasangan itu sesuai prosedur yang benar, pada saat pemasangan awal itu AC itu awet teman-teman, sebenarnya awet. Mau bisa di atas 5 tahun bisa ya. Cuman ya emang AC zaman sekarang itu rentan sekali dengan yang namanya vakum, karena ya itu tadi jenis olinya itu beda dengan jenis oli AC zaman dulu. Zaman dulu itu toleransi terhadap air sama, kalau zaman sekarang nggak bisa karena sintetis. Kita harus ngikutin zaman. Kalau dulu kalau dulu itu boleh nggak divakum, kalau sekarang harus divakum ya. Jadi ya kita harus ikutin. Sama kayak motor ya. Dulu zamannya karburator, sekarang zamannya injeksi. Tapi kan kita harus ngikutin teman-teman. Kita ngikutin zaman ya. Sama kayak mobil, misalkan zaman dulu itu sekarang itu AC mobil itu mobil bensin ya. Nah, mungkin 5 tahun atau 10 tahun atau dari sekarang itu orang udah mulai beralih ke mobil listrik ya. Tapi nanti pada saatnya nanti ya kita juga harus ngikutin zaman. Mungkin gua pakai mobil bensin sekarang ya, nanti gua suatu saat ya mau nggak mau harus pakai mobil listrik ya, karena kalau mulai orang-orang mulai beralih ke mobil listrik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sama kayak AC, misalkan AC standar low watt, sekarang ada AC inverter, ada AC hybrid. Inverter hybrid itu gabungan dari AC low watt sama inverter, atau standar sama inverter, kayak gitu ya, hybrid. Ya udah macam-macam teknologi, kita harus ngikutin terus perkembangan zaman. Tapi ya jangan memaksakan ya, jangan memaksakan. Misalkan kayak kemarin, kalau AC zaman dulu itu nggak divakum nggak apa-apa, terus jangan kita bersikeras, gua pasang AC sekarang udah 1 tahun nggak apa-apa, dari dulu gua nggak pernah vakum gitu ya. Nah jangan ya teman-teman. Banyak di forum-forum teknisi, kayak di grup-grup Facebook itu, teknisi yang zaman dulu itu teknisi senior lah ya, teknisi yang udah pada tua, yang senior, yang udah pengalaman, yang ngalamin dari pemasangan AC window kayak gitu-gitu ya, AC zaman dulu. Mungkin sekarang dia masih praktek, mereka banyak yang menyangkal di grup-grup itu ya. Mereka tetap nggak mau vakum ya,
nggak mau vakum dengan alasan ya karena dari dulu mereka nggak pernah vakum, dan juga mereka merasa pengalamannya lebih banyak ya, lebih banyak dari teknisi-teknisi zaman sekarang. Kalau di komentar di grup-grup itu mereka selalu bilang, gue dari dulu juga nggak pernah divakum, dan AC yang kemarin gue pasang sampai sekarang baik-baik aja, nggak gue vakum ya. Terus kemarin juga gue pasang 1000 unit 100 unit sampai sekarang udah 6 bulan, udah 1 tahun nggak apa-apa gitu. Nah itu jangan ya teman-teman. Jadi yang senior juga harusnya mengikuti perkembangan zaman ya, perkembangan zaman, karena emang cara kerja AC R32 R410 itu ya benar-benar wajib divakum ya, wajib divakum ya teman-teman, karena sintetis ya. Kadang-kadang kita juga suka bingung ya di forum-forum itu, yang teknisi yang merasa senior itu mereka selalu berpegangan ngotot dengan pendapat dia seperti itu ya. Padahal ya setiap hari teknologi itu terus berkembang ya teman-teman. Teknologi itu terus berkembang. Kalau misalkan hari ini kita teknologi terbaru dari AC itu misalkan inverter ya, kita nggak tahu pabrikan atau pengembang AC itu hari ini udah menemukan teknologi baru, besok udah berubah. Nah kita jangan terus ngotot dengan teknologi lama ya, kita harus ngikutin perkembangan teknologi baru ya, mau nggak mau kita harus ngikutin ya teman-teman. Oke gitu ya teman-teman. Jadi pertanyaannya, jawabannya, Om, apakah benar jika pemasangan tidak divakum, jika dicek tekanan freon pada manifoldnya jarum bergetar? Ya benar ya, benar. Jadi jarum bergetar itu gejala mampet, dan salah satunya penyebab mampet itu karena nggak divakum ya. Jadi betul ya, nggak divakum bisa menyebabkan jarum manifold bergetar. Oke, terima kasih ya.